Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6B yang beranggotakan saya sendiri, Maulana Davin Saputra, dengan NIM K762449 dan rekan saya Devili Aulia Zahra dengan NIM K762437. Kami dari Prodi Pendidikan Ekonomi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas 11 Maret Surakarta. Kami di sini akan membahas mengenai variasi pemahaman dan pengamalan agama serta pribumisasi Al-Quran pada tugas mata kuliah Pendidikan Agama Islam yang diampu oleh Bapak Dr. Habibi Muhammad Lutfi, SPD MHum. Pemahaman dan pengamalan agama di Indonesia sangat beragam, dipengaruhi oleh latar belakang budaya pendidikan dan lingkungan sosial. Islam sebagai agama universal ditafsirkan dalam berbagai bentuk, dari yang tekstual hingga kontekstual. Salah satu pendekatan yang muncul adalah pribumisasi Al-Quran. Betul sekali, Davin. Jadi, pribumisasi Al-Quran yaitu usaha mengintegrasikan nilai-nilai Islam dengan budaya lokal agar ajaran agama tetap relevan dan membumi. Baik, setelah kita tahu poin-poin dari materi yang dibahas, sekarang kita akan memasuki sesi wawancara. Pada kesempatan ini, saya akan berbincang dengan beberapa narasumber dari kelas B Program Studi Pendidikan Ekonomi, Angkatan 2024. Di sini kita akan menggali pandangan mereka seputar pemahaman dan pengamalan agama serta bagaimana mereka memaknai konsep pribumisasi Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari. Yuk, langsung saja kita mulai. Baik, pada kali ini saya sudah bersama saudari Nabila Putri Rahardian selaku narasumber dalam wawancara pada kali ini. Apakah saudari Nabila sudah siap? Sudah. Oke, pertanyaan pertama yaitu setiap orang mempunyai cara sendiri dalam memahami dan menjalankan agama. Menurut Anda, kenapa bisa ada perbedaan seperti itu antara sesama muslim? Karena sebenarnya latar belakang, mazhab, budaya, dan cara belajar agama tiap orang tuh beda. Jadi ada perbedaan seperti itu antara tiap muslim. Baik. Selanjutnya pertanyaan kedua, apakah Anda pernah merasa cara Anda beribadah atau memahami ajaran Islam berbeda dengan orang lain? Kalau iya, bagaimana perasaan Anda terhadap perbedaan itu? Ya pernah sih, tapi ya santai aja, asal saling menghargai aja. Oke, selanjutnya pertanyaan yang ketiga, menurut Anda bolehkah budaya lokal atau adat dimasukkan dalam cara kita menjalankan ajaran Islam? Misalnya seperti selamatan, tahlilan, atau perayaan maulid. Ya sebenarnya boleh-boleh aja sih, kan Islam kan sebenarnya terbuka. Selama nggak nabrak ajaran Islam aja, itu udah nggak apa-apa menurut saya. Oke, baik. Pertanyaan selanjutnya yaitu pertanyaan yang keempat. Bagaimana menurut Anda jika ada orang yang bilang praktik seperti tahlilan atau maulid tidak ada di zaman Nabi, jadi sebaiknya ditinggalkan? Ya itu pendapat tiap orang kan beda-beda. Jadi selama yang nggak salah ya menurutku nggak masalah aja sih. Jadi kayak kalau mau menjalankan ya menjalankan, kalau enggak ya enggak apa-apa. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya yaitu pertanyaan yang kelima. Menurut Anda, bagaimana cara terbaik agar ajaran Islam tetap sesuai dengan zaman sekarang tetapi juga tidak meninggalkan ajaran dasarnya? Menurutku pahami esensinya aja sih, kayak tetap mengikuti perkembangan zaman, tapi jangan ninggalin dasar-dasarnya. Kayak seumpama nih ada perkembangan itu disesuaikan sama zaman, tapi jangan sampai perkembangan zaman itu merusak ajaran-ajaran Islam. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan saudari Lala Putri Rahardian. Selanjutnya untuk narasumber yang kedua akan saya sampaikan kepada Mas Fari Wahyuwardana. Apakah Mas Fari sudah siap? Sudah. Oke, kita mulai sekarang. Yang pertama adalah setiap orang punya cara sendiri dalam memahami dan menjalankan agama. Menurut Anda, kenapa bisa ada perbedaan seperti itu antar sesama muslim? Untuk itu bisa dipengaruhi oleh beberapa faktor. Tapi faktor yang paling utama itu ada faktor dari turunan atau keluarga. Kita tuh lahir biasanya ngikutin agama dari orang tuanya. Oke, untuk pertanyaan kedua Mas Farid, apakah Anda pernah merasa cara Anda beribadah atau memahami ajaran Islam berbeda dengan orang lain? Kalau iya, bagaimana perasaan Anda terhadap perbedaan itu? Perbedaan tuh pasti ada ya Mas. Ya. Jadi tugas kita tuh hanya saling menghargai aja. Kalau ditanya perasaan saya sih nggak masalah ya. Oh. Oke, untuk pertanyaan yang ketiga, menurut Anda bolehkah budaya lokal atau adat dimasukkan dalam cara kita menjalankan ajaran Islam? Misalnya itu seperti selamatan, tahlilan, atau perayaan maulid. Boleh sih Mas. Karena masyarakat kita tuh tidak semuanya tuh berpikiran yang terbuka terhadap agama kita. Contohnya tuh seperti selamatan Mas. Selamatan kan itu seperti sedekah itu Mas. Ya. Nah itu masih masuk dalam ajaran Islam. Jadi boleh-boleh saja.
Oke, untuk pertanyaan yang ketiga, menurut Anda bolehkah budaya lokal atau adat dimasukkan dalam cara kita menjalankan ajaran Islam? Misalnya seperti selamatan, tahlilan, atau perayaan Maulid. Boleh saja sih Mas, karena agar agama Islam tuh dapat diterima oleh banyak masyarakat, apalagi masyarakat kita tuh tidak banyak yang berpikiran secara terbuka. Seperti contohnya itu seperti selamatan kan itu kayak sedekah itu Mas. Sedekah itu kayak apa? Sedekah itu masih masuk ke dalam ajaran Islam. Pertanyaan yang keempat, bagaimana menurut Anda jika ada orang yang bilang praktik seperti tahlilan atau maulid itu tidak ada di zaman Nabi atau bid'ah? Jadi sebaiknya ditinggalkan maksudnya? Itu menurut pendapat orang lain saja sih Mas. Itu tuh selama praktiknya nggak menyalahi aturan, itu menurut saya nggak apa-apa. Oke. Pertanyaan yang kelima Mas Fari, menurut Anda bagaimana cara terbaik agar ajaran Islam tetap sesuai dengan zaman sekarang tapi juga tidak meninggalkan ajaran dasarnya? Sama pelajari dulu atau pahami dulu hukum atau dasar-dasarnya. Yang kedua, kembangkan sesuai dengan perkembangan zaman. Yang ketiga, jangan meninggalkan hukum atau dasar-dasar yang sudah lama ada. Terima kasih Mas Fari atas pendapat yang telah diberikan Mas Fari, itu sangat membantu bagi penelitian kami ya. Sama-sama Mas. Oke Mas. Baik, dari wawancara tersebut kita bisa tahu bahwa pemahaman dan pengamalan agama di kalangan mahasiswa itu sangat beragam, namun tetap mencerminkan semangat keberagamaan yang terbuka. Konsep pribimisasi Al-Quran dipandang positif, sehingga ajaran Islam lebih relevan dengan konteks budaya lokal dan kehidupan sehari-hari. Cukup sekian video yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan karena kesempurnaan hanya milik Tuhan. Jalan-jalan ke rumah Fari. Cakep. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya udah.